Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Tanjung dari Prodi Psikologi Universitas Abdurrahman dengan NIM 2173201035. Saya akan membuat video yang menjelaskan salah satu teori belajar yang telah kami pelajari di semester ini. Jadi ada beberapa materi yang telah kami pelajari, yaitu teori belajar behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Saya akan menjelaskan teori belajar behavioristik. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu definisi dari teori belajar behavioristik, yang kedua yaitu prinsip dari teori belajar behavioristik, yang ketiga hukum-hukum belajar dari teori belajar behavioristik, yang keempat ciri-ciri dari teori belajar behavioristik, yang kelima penerapan teori belajar behavioristik, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik itu adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus atau yang disebut dengan rangsangan dan respon atau yang disebut dengan tanggapan. Jadi menurut teori ini wajar saja banyak guru yang melakukan tanya jawab setelah guru itu menjelaskan, karena menurut teori ini kita dianggap belajar bahwa jika kita memberikan tanggapan dari stimulus yang diberikan oleh guru. Menurut teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Peserta didik dianggap telah belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Jadi contohnya itu seperti seorang anak dapat dikatakan mampu membaca apabila dia dapat menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Jika dia mengatakan bahwa dia dapat membaca namun dia tidak memberikan kemampuan membacanya dengan baik, maka menurut teori ini dia masih dikatakan belum belajar. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip teori belajar behavioristik. Jadi teori belajar behavioristik ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku itu tidak dianggap belajar menurut teori ini. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Contohnya seperti seorang anak yang dikatakan dapat membaca, ia akan dikatakan dapat membaca jika dia memang menunjukkan kemampuan membacanya. Dari hasil belajarnya itu, ia dikatakan belajar. Jadi jika anak dikatakan dapat membaca namun ia tidak bisa menunjukkan kemampuan membacanya, itu artinya menurut teori belajar behavioristik ini dia belum melakukan proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Menurut teori ini ada prinsip yang kedua ini, contohnya seperti saat kita berada dalam kelas, saat guru menjelaskan, lalu siswa memberikan respon. Jadi di sini disebut dalam proses pembelajaran. Misalnya guru itu adalah stimulusnya dan siswa yang memberikan respon atau tanggapan adalah muridnya. Jadi menurut saya wajar saja jika banyak guru-guru yang setelah menjelaskan dia bertanya, lalu murid itu tidak dapat menjawab, ia memberikan siswa itu alfa, karena menurut teori belajar behavioristik ini, jika siswa tidak memberikan respon juga, maka dia disebut tidak belajar. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Selanjutnya, hukum-hukum belajar behavioristik. Behavioristik ini merupakan aliran-aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme ini tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks demikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme ini diantaranya adalah yang pertama, koneksionisme yang menurut Thorndike, yang kedua classical conditioning menurut Ivan Pavlov, yang ketiga ada operant conditioning menurut B.F. Skinner, dan yang keempat ada social learning menurut Albert Bandura.
Yang pertama, hukum belajar dari teori belajar behavioristik ini yaitu koneksionisme menurut Thorndike. Jadi Thorndike itu pernah melakukan eksperimen terhadap kucing dan dia menghasilkan hukum-hukum belajar yang ada 3, yaitu law of effect, yang artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat. Namun sebaliknya, jika respon tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka hubungan antara stimulus dan respon itu juga akan semakin lemah. Jadi yang kedua, hukum belajar yang dihasilkan oleh Thorndike tadi ada law of readiness, yang artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satu pengantar atau conduction unit, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang ketiga, law of exercise, artinya bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. Contohnya seperti guru yang sering melakukan tanya jawab, seperti yang saya contohkan tadi, selalu seperti guru itu tiap hari melatih, setiap kali dia menjelaskan dia selalu meminta siswa untuk memberikan respon. Itu merupakan hukum belajar dari law of exercise yang dikemukakan oleh Thorndike. Belajar yang kedua yaitu classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Jadi Ivan Pavlov itu pernah melakukan eksperimen terhadap seekor anjing lalu menghasilkan beberapa hukum belajar dalam teori belajar behavioristik ini. Yang pertama itu ada law of respondent conditioning, yang berarti hukum pembiasan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua, law of respondent extinction, yang berarti hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Yang ketiga, hukum belajarnya adalah operant conditioning menurut B.F. Skinner. Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of operant conditioning, yang berarti jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua ada law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning tidak diiringi oleh stimulus yang kuat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Jadi menurut Reber atau Muhyiddin Shah 2003, bahwa yang dimaksud dengan operan itu adalah perilaku yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan. Respon dalam operant conditioning terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Reinforcer itu adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya seperti dalam classical conditioning. Yang keempat, hukum belajar dalam teori belajar behavioristik yaitu social learning menurut Albert Bandura. Jadi teori belajar sosial atau yang kita sebut dengan teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Karena itu teori belajar ini masih kurang didengar oleh kita. Berbeda dengan penganut behaviorisme lainnya, Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar belajar dalam teori social learning ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari teori belajar behavioristik. Jadi yang pertama itu ada mengutamakan pengaruh lingkungan. Seperti banyak pepatah mengatakan bahwa lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik. Seperti itulah lebih dan kurangnya dalam ciri-ciri teori belajar behavioristik ini. Yang kedua yaitu hasil pembelajaran yang terbentuk perilaku yang diinginkan. Seperti yang kita tahu dari pengertiannya tadi bahwa teori belajar behavioristik ini lebih memberikan hasil dari proses pembelajaran
Karena itu dia menginginkan terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga yaitu mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Ya, menurut teori belajar ini tadi adanya stimulus dan respon. Jadi jika tidak ada respon maka menurut teori ini dianggap tidak belajar. Yang ketiga yaitu bersifat mekanis atau bergerak. Dan yang yang keempat dan yang kelima yaitu menganggap latihan itu adalah proses yang penting dalam pembelajaran. Itu adalah 5 ciri-ciri teori belajar behavioristik yang pastinya akan membedakan teori belajar behavioristik dari teori-teori belajar yang lainnya. Selanjutnya itu penerapan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang sudah umum digunakan di Indonesia. Seperti ada beberapa contoh yang sudah diterapkan di pembelajaran yang ada di Indonesia. Yang pertama seperti guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya itu penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Kelebihannya yaitu yang pertama, guru akan terbiasa bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar karena adanya stimulus dan respon dalam belajar itu tadi. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Yang ketiga, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang keempat, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Tidak hanya kelebihan dalam teori belajar behavioristik ini, teori belajar behavioristik ini juga tentunya memiliki kekurangan. Yang pertama seperti murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang ketiga, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Karena itulah terbentuknya teori-teori belajar yang lainnya seperti teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Jadi kesimpulan dari teori belajar behavioristik kali ini adalah, menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus atau yang disebut dengan rangsangan dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia telah menunjukkan perubahan tingkah lakunya, seperti yang saya telah contohkan tadi. Seorang anak akan dikatakan dapat belajar dan dikatakan dapat membaca jika dia menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Itu saja penjelasan saya mengenai teori belajar behavioristik. Apabila terdapat kesalahan dalam kata dan kekurangan dalam kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.